Halo, selamat malam. Perkenalkan nama gue Gian dan ini teman gue siapa namanya? Sama gue Riko. Bang Riko. Nah, jadi kebetulan di sini gue mau sedikit bercerita ya, pengalaman pribadi. Kebetulan pengalamannya barengan ya sama Riko sama beberapa teman yang lain. Jadi ini tuh pengalaman ketika kita di gunung gitu ya, Gunung Cikuray. Seperti yang orang-orang bilang bahwa Cikuray itu memang agak sedikit mistis gitu. Dan kita benar-benar mengalaminya itu langsung. Jadi dulu posisinya itu waktu kita kan sering sharing gitu ya, pramuka paskibra ke SMP gitu. Di salah satu SMP sampai dulu SMP yang ini tuh pernah mau ikut lomba paskibra katanya ya. Jadi kita sharing ngedamping sampai akhir, sampai perlombaan. Jadi nggak perlombanya nggak jadi kalau nggak salah. Jadi nah abis beres lomba kebetulan pembinanya itu ngajak kita buat hiking ke Gunung Cikuray. Dan kita semua yang bagian sharing itu, bagian mengajar itu menyepakati gitu ikut, karena kan buat healingnya tadinya niatnya buat hiburan juga. Tapi ternyata di sana ada pengalaman yang tidak terduga. Jadi ceritanya gimana, bisa dimulai bagi kok ceritanya? Awal cerita ketika naik ke Cikuray waktu itu. Jadi kita naik itu siang kalau nggak salah ya, siang kalau nggak salah, habis duhur lah, nyampe agak sore sih, jam 5 sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib. Soalnya kan waktu itu emang keadaan lagi hujan besar, jadi kita langsung buat tenda di dekat gunung gitu. Jadi iya gitu, jadi kita tuh nyampe tuh sekitar bukan asal jam 5-an sore. Hujan juga, kabut juga, itu kabut tebal kan di sana, emang kabutnya tebal. Jadi kita neduh gitu ya, neduh di tempat yang kayak ada apa namanya, ya kayak ada tempat saung kayak gitu, cuma emang di bawahnya nggak ada apa-apa, nggak ada, Cuma tanah aja. Iya, cuma pelindung buat hujan aja. Kebetulan di sana kita bikin tenda dua tenda, karena kan cewek cowok ya yang ikut, si anak-anak yang ikut lomba paskibra ini yang kita kita ajar sama pengajarnya. Jadi cowok cewek bikin 2 tenda. Terus gimana tuh di sana? Waktu itu emang keadaan udah maghrib sih, keadaan di situ emang lampu emang gelap, suasana gelap, sampai akhirnya kita dipindahkan waktu pas jam 10 kan. Tapi sebelum kita pindah ya ke tempat, jadi sebelumnya memang ternyata di tempat yang kita bikin tenda itu, waktu kita pertama kali nyampe kan memang awalnya kita nggak pikir panjang harus bikin tempat di mana. Jadi ya seadanya aja kita tentu tempat di sana ya bikin di sana, karena di sana ada kayak apa itu yang kayak genting gitu. Jadi ya pelindung buat hujan lah gitu. Jadi bikin tenda di sana karena ketidaktahuan. Ternyata kalau yang udah tahu di sana tuh nggak boleh bikin tenda karena banyak kejadian mistis di sana. Dan karena penerangan pun juga minim ya di sana. Minim banget. Kita bikin tenda, 2 tenda, cowok cewek gitu ya. Kebetulan tendanya ada yang bocor juga. Nah di sana tuh memang gue ngerasa ada kejadian yang agak mistis lah itu ceritanya. Ya dari awal pertama bikin tenda udah mulai gelap tuh. Di sana tuh ada katanya ya teman gue ada yang cukup bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi dia tuh mukanya udah pucat, tapi dia berusaha untuk tidak ngomong apa-apa gitu ya. Jadi Cukup tenang biar aja. Ya biar tenang aja, tapi kita udah kelihatan bahwa ada yang beda sama orang ini. Jadi sih pada awalnya juga emang kalau awal sih emang baik-baik aja, tapi pas mau menjelang malam itu emang suasananya emang gak enak. Kita berdiam diri juga kayak ada yang deketin atau gimana.
yang ngedenger suara-suara yang suara-suara yang gak enak. Terus waktu itu kan kita pun langsung dipindahin, emang kata bapak-bapaknya suruh dipindahin. tapi belum masih jauh, masih kan kalau kita dipindahin itu sekitar jam 10 malaman. Tapi sebelum itu ada satu kejadian. Jadi kejadian yang waktu di kamar mandi. Oh, di kamar. Ya, sekitar jam 7-an ya. Waktu itu hampir berkisar mau menjelang Isya, emang udah Isya ya. Enggak, jam Isya kayak jam 7 jam 8. Itu ada teman yang pengen ke kamar mandi, cuma dia nggak berani sendiri. Ngajak orang lain, nggak ada yang berani. Nah waktu gua yang ngeiyain, semuanya pada ikut tuh. Hampir semua pada. Nggak semua, cowoknya aja gitu, ceweknya nggak ikut. Ada berapa orang ya? 4 apa 5 sama lebih. Jadi dianterin tuh semuanya berlima ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya itu di bawah, ada kamar mandi, cuma memang di sana agak jauh gitu dari pusatnya yang harusnya kita nge-camp, itu tuh masih jauh di sana. Jadi masih sepi lah di sana. Kita cukup ngeri juga ya sebenarnya posisinya, karena kan ke bawah, belakang itu jurang juga gelap. Kamar mandi pun minim penerangan, kita pakai belit HP. Kita yang masuk itu gak tau 4 apa 5 orang. Waktu itu sih yang saya lihat cuma 5 orang, soalnya kan emang kamar mandinya itu kan langsung 1, 2, 3, 4, 5 gitu sampai ke ujung gitu kan. Nah pas waktu itu kejadiannya begini, saya waktu itu ada teman saya gitu ya, saya kira itu teman saya gitu ya yang ikut gitu. Awalnya emang kita ngobrol bareng gitu, cuman dia posisinya diam mulu gitu kan, hingga pada akhirnya kita ke kamar mandi, lewatin tangga ke kamar mandi, masuk ke semuanya. Ya waktu itu saya nyuruh dia, udah kamu yang paling ujung, saya di dekatnya gitu kan. Nah pas waktu itu emang pas buka pintunya kan ada suara gitu kedengeran ya pas tutup pintu gitu. Nah pas waktu udah beres semua, udah ke atas. Belum. Waktu kita tutup pintu, waktu kan keluar dulu pasti ya, keluar kamar mandi dulu. Kebetulan gue yang pertama keluar kamar mandi. Nah waktu pas keluar kamar mandi, jadi gue nungguin yang lain lama tuh di kamar mandi, agak lama. Gue nungguin sendiri di sana. Nah waktu semuanya pada keluar, ini yang yang bilang yang ribut nih, itu katanya di ujung masih ada temen satu si ini gitu. Ya. Padahal gue ngeliat sendiri bahwa kamar mandi di sana itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya soalnya ini kekeh soalnya gini, waktu itu emang pas kita buka pintu, ya saya juga waktu itu lagi berusaha ngobrol sama dia ya, masalah tenda, masalah anak-anak itu biasa. Nah pas sudah beres, dia nanyain, ayo kita ke atas. Karena memang nggak ada siapa-siapa lagi yang di dalam. Tapi saya kalau misal orang yang keluar itu pasti bakal bersuara pintunya, katanya. Dan emang semuanya bakal bersuara gitu kan. Dan nah yang di sudut ini, yang saya kira teman saya itu gak ada suara-suaranya gitu, hingga akhirnya dicek bareng-bareng ternyata nggak ada. Karena kan dibilangin nggak percaya kan, gue bilang emang nggak ada siapa-siapa, tapi kekeh gitu ada. Waktu dicek ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi akhirnya udah merasa gak enak hati, merinding, gak kuat, pikiran udah kacau banget ya. Kita buru-buru aja naik ke atas dan sepakat nggak bilang sama yang lain gitu, sama yang lain yang di atas yang cewek gitu ya, takutnya mereka terlalu takutan lah gitu kan. Emang ada kan satu adik kelas yang merasa itu kena hipo gitu, hipotermia kan. Di sana cuacanya emang sangat dingin banget. Oke, itu kena hipo hingga akhirnya harus diangetin sama yang lain, sama pembinaan juga gitu, diangetin supaya tidak terlalu kedinginan. Tapi pas malam itu tuh ada beberapa teman gua juga yang bilang bahwa tadi ngedengar suara-suara yang kayak berisik, kayak suara kresek-kresek kayak kresek gitu. Padahal dilihat-lihat nggak ada hewan, nggak ada apa gitu ya. Ada yang berisiknya di tenda, padahal tendanya kosong.
terus ada yang ngelihat kayak bola mata gitu, cahaya putih Nah gitu. itu Ada siapa yang waktu itu saya juga melihat ada kayak bola mata, ada yang satu putih, kalau yang memancar satu gitu, ya, cahaya yang memancar. satu merah. Kalau misal orang yang pakai senter itu pastikanlah Karena nggak mungkin itu Nggak posisinya mungkin. jurang. jurang jauh, Itu bukan tempat yang harus bukan dilalui tempat manusia jalan gitu ya. kan. Jurang itu nggak mungkin ada center di sana. Yang pertama ada yang cahaya putih, terus yang merah. Yang satu emang gak tahu apa ya, waktu itu emang di daerah, emang kelihatannya di kebun teh kayaknya. Waktu itu ada cahaya merah, udah diem. Emang kalau dipikir pakai logika gitu, nggak ada yang malam-malam naik ke turun ke bawah ke sini ke tempat kita pakai cahaya merah gitu kan, kayak aneh. Dan waktu itu saya tunggunya lama banget, saya liatin masih ada, hingga beberapa jam hilang sendiri. Nah di situ kan yang ada, wah ini nggak benar sih ini Ya tempat. emang nah waktu kejadian Mas Bang itu tuh udah kan waktunya udah nambah malam ya, tambah jam 9 lebih. Karena kita udah makin banyak yang merasakan hal-hal yang agak mistis seperti itu, meskipun tidak diobrolkan, cuma bisik-bisik aja ya sama beberapa orang. Akhirnya ada tuh orang di depan, kalau nggak salah agak jauh posisinya, ada yang ngajak pindah katanya. Kayaknya mereka udah merasakan hal-hal yang aneh, yang nggak enak ke kita gitu. Masih tempatnya gelap sih. Iya, bukan dari kru kita ya, bukan dari teman. Ada yang ngajakin, udah pindah aja ke sini katanya. Bapak-bapak kalau nggak salah, kita pindah aja ke posisi yang agak jauh ke depan gitu. Ternyata di depan itu ada warung, cuma memang posisinya agak jauh banget ya. Jalan ke sana, bongkar tenda, karena udah reda juga hujannya, nggak terlalu ini. Akhirnya kita pindah lah di sana. Ya kita tuh nggak bikin tenda di warung yang ada di depan, cuma ngampar aja gitu ya, tidur di sana. Sebagian yang hipotermia itu dibawa ke ya ada musola di sana ya, dibawa ke musola. Jadi ya malam itu udah ngerasa nggak bener gitu. Nah paginya kita naik ke pesawat, cuma yang naik nggak semuanya ya, semua gitu. hanya cowok aja, cowoknya aja beberapa lah. Ya berapa orang, 6 7 gitu, 6 adalah 6 kalau nggak salah naik. Yang lain itu kan nggak ikut. Waktu naik juga kan kebetulan temen kita ada yang udah seringnya naik Gunung Cikura ini, tapi dia ngerasakan ada yang beda, soalnya kayak linglung katanya, kayak nggak nyampe. Nah itu kayak nggak nyampe, kayak dilama-lamain. Kayak kita tuh muter-muter aja, padahal memang kalau disebut muter-muter aja enggak, cuma kayak ya nggak nyampe aja. Padahal sebenarnya yang naik itu orang-orang yang bukan pertama kali naik gunung gitu. Jadi misalnya gua aja kan udah beberapa kali naik gunung, tapi waktu kesana kayak baru lagi aja, kayak nggak nyampe, beda staminanya. Begitupun orang-orang yang lain gitu kan udah sering juga, tapi gitu ya. Ya udah sering. Ya waktu itu juga kan kita naik sampai ke pos 4, emang waktu keadaan kita emang keadaan letih banget, capek banget, hingga akhirnya kita terpaksa emang karena mau turun hujan waktu itu. Karena ya pertama mau turun hujan, yang kedua karena kabut. Terus emang suasananya lebih mencekam gitu lagi gitu ya, udah nggak kondusif lah gitu. Dari hal-hal mistisnya juga udah makin kuat yang kita rasain dulu gitu. Hingga akhirnya kan terpaksa buat tenda di situ kan. Ya, bikin tenda. Terus pas waktu bikin tenda awalnya kita bikin tenda, emang waktu itu awalan emang ada tenda di situ, jadi kita bareng-bareng lah gitu. Cuman yang itu mah cepat gitu hingga naik lagi, tapi kita bikin 2 tenda di sana gitu. Nah pada awalnya pas waktu kita bikin tenda ada seekor burung hitam. Nah dia itu ngedeketin kita, terus dia ngejauhin lagi. Emang gak nyadar sih. Ya waktu itu emang ngejauhin. Nah, karena saya emang nggak, waktu itu emang saya yang lihat ya, dan saya yang terus merhatiin. Nah lama kelamaan si burung itu kayak nyuruh kita buat ngikutin, tapi yang agak anehnya dia tuh seperti nyuruhin kita ke bawah, contohnya
di bawah itu kan kita bikin tenda nih, tenda di bawah itu kan jurang. Nah di sana kan si burung itu tuh dari jadi apa lihat ke saya, jadi lihat gitu kayak yang ngajak gitu. Nah hati pun kayak mau tergerak mau ngikutin, cuman emang kata teman-temannya lebih baik gak usah dipeduliin gitu kan. Kalau misal ada burung atau non kita diam di bawah tangkal apa pohon nangka, pohon besar gak boleh gitu kan, apalagi ikutin burung yang arahnya itu waktu itu ke jurang. Jadi saya cuma udah lihat ke sana, liatin, udah mau pikiran udah capek, tenda udah jadi, dan kebetulan waktu itu saya langsung tidur. Saya ingat saya karena lihat jam, waktu itu kurang lebih jam 4-an, saya tidur, terus emang nggak tahu apa-apa, langsung nyep bangun jam 3 sore. Saya tidur jam 4 sore, bangun jam 3 sore. Ya, karena ya emang kan kalau gua nggak tidur ya, emang udah perasaan dari perasaan terus pikiran juga udah kacau. Terus hampir semua orang merasakan seperti itu, jadi ya kayaknya nggak kondusif, kayaknya nggak bisa ngelanjutin sampai atas. Jadi kita memutuskan untuk rapiin tenda gitu ya, turun ke bawah karena kan ngerasa capek aja gitu, ngerasa kayak muter-muter nggak jelas, nggak nyampe gitu. Jadi ya udah kita turun, keluar kabut kan. Iya, udah ada kabut ya, terpaksa kita turun. Jadi memang Cikura itu yang tadinya kita kira bakal apa namanya, bisa ke puncak gitu. Ya melihat dari track record gitu. Yeah. Kita pengalaman naik gunung, tapi ada hal-hal lain di luar itu yang membuat kita tidak sanggup. Malah yang udah biasa pun nggak bisa, itu anehnya gitu. Karena kebetulan juga ya mungkin ya emang nggak tahu kenapa ya, pengalaman gue muncak, kalau muncaknya cuma cowok aja ya nggak ngajak cewek itu suka aman, nggak ada apa-apa sampai puncak. Tapi kalau ngajak cewek kan pernah beberapa kali muncak ngajak cewek ya. Itu nggak kondusif, apalagi kalau malam kayak ngelihat yang rambut panjang kayak cewek gitu, pas dilihat batu ternyata, terus ngelihat ada yang kayak sosok besar hitam, waktu ngelihat lagi pohon atau batu lagi. Jadi sering ada hal-hal yang kayak gitu kalau ngajak cewek, kayak seperti penglihatan, nggak tahu ya. Jadi ya kayaknya enggak lagi deh kalau muncak ngajak cewek. Nggak tahu lah kayak gitu ya. Soalnya ini ya ujung-ujungnya kita foto-foto aja ya, di bawah, abis rapin tenda, balik lagi ke teman-teman yang di bawah. Jadi akhirnya kita ngambil foto-foto aja gitu, jadi nggak memprioritaskan ke puncak. Karena emang demi keselamatan anak-anak yang lain. Tapi alhamdulillah nggak ada yang apa-apa, cuma ya teman aja yang nggak kuat itu hipotermia, cewek itu yang kasihannya gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah, yang sampai parah gitu. Alhamdulillah sehat semua. Ya, jadi ya udah pada akhirnya kita pulang ya. Pulang itu duhur. Iya, kurang lebih duhur. Jam 10-an, pokoknya sampai rumah itu jam 1-an lah gitu kalau misalnya. Ya, seperti itu. Jadi ya Cikuray memang nggak tahu karena Cikuraynya, nggak tahu karena sama ceweknya gitu, atau sama kitanya juga gitu karena kan. ada yang semprat atau yang gimana gitu ya, ada yang melarang kan. Kalau banyak kan itu nggak ke kontrol ya gitu orang-orangnya. Jadi ya alhasil seperti itulah ya, emang hal mistis pengalaman kita ya, kita nggak tahu ya sama pengalaman orang lain, tapi lah pengalaman kita yang emang ini pengalaman yang menyeramkan gitu ya, benar-benar dialami. Benar-benar dialami. Jadi ya pesan moralnya asalkan yang penting kita sopan lah kalau di gunung, nggak ngelanggar aturan-aturan yang udah ada. Terus kitanya sopan, nggak ngomong sembarangan ya. Gitu. Insya Allah aman sampai puncak gitu. Emang. Dan saran juga kalau misalnya ada cewek gitu, apalagi yang lagi halangan, yang mending jangan naik gunung. Ya gitu aja ya. Yang pasti kesehatan harus fit, logistik harus bagus, sama harus jaga attitude kalau di gunungnya. Itu aja pesan yang bisa kita berikan. Dan segitu aja mungkin cerita yang bisa diceritakan mungkin ya, pengalaman kita dulu gitu waktu zaman SMA. Ya mungkin sampai jumpa lagi nanti di next episode ya, di video selanjutnya. Bagian dan ini
Gua Saya Riko. Riko siapa? Advan Soekarno. Bapak Proklamator turunannya jangan. Betul, Bang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.